Pitsus Febri Adriansa akan disampaikan jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia dan juru kamera Muhammad Jamzari dari kantor Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat siang Nanda. Nanda, jadi bagaimana perkembangannya? Apakah ada peluang kasus ini diambil alih oleh KPK? Terkait adanya peluang atau tidak, kemarin sebenarnya Vidi, kami baru saja bertemu dengan Ketua KPK ketika selesai mengunjungi salah satu agenda di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Apakah kemungkinan KPK akan turut serta, yakni mengambil alih dalam perkara ini, karena kita tahu sempat ada konflik begitu ya, yang mencuat di masyarakat terkait dengan sebenarnya apakah benar langkah pengalihan atau diserahkannya kasus ini dari Polri ke Kejagung, karena kalau kita mengingat dari mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang sudah memberikan statement ini tidak sesuai dengan KUHP. Nah, kemarin kita tanyakan kepada Ketua KPK ketika bertemu, dan dia menyampaikan bahwa kita memberi ruang terlebih dahulu kepada Kejagung yang di saat ini adalah pihak yang diberikan kewenangan setelah Polri mengalihkan perkara sepenuhnya dari Polri ke Kejagung. Nah, kalau kita melihat sejauh ini, Vidi, memang pagi ini saya melihat sejak tadi pagi sekitar pukul 8 sampai dengan siang hari ini belum ada kegiatan ataupun agenda. Begitupun juga tadi saya coba untuk menggali melalui chat begitu ya, pesan singkat kepada Kapus Penkum Kejagung, apakah hari ini ada agenda lanjutan dari kemarin sore, Selasa sore tepatnya. Ada agenda apa sebenarnya, Vidi? Karena kalau misalkan saya gambarkan di sini kemarin sore tepatnya, di tempat saya melaporkan saat ini, di Gedung Bundar Kejagung, kemarin ada penyidik dari Kortas Tipit Kor Polri dan juga Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya yang datang ke sini kemarin sore membawa beberapa barang. Salah satunya adalah barang koper berukuran besar yang disinyalir di dalamnya merupakan dokumen dalam pengalihan dari perkara ini dari Polri ke Kejagung. Memang belum ada pihak yang membenarkan terkait dengan statement tersebut, Fida dan juga saudara. Tapi dari informasi yang kami himpun, khususnya dari Kapus Penkum Kejagung, Anang Supriyatna, ia menyampaikan bahwa kemungkinan besar itu adalah dokumen yang kemudian nanti akan dialihkan. Nah, sejauh ini Vidi dan juga saudara terkait dengan kasus ini sudah cukup panjang. Salah satunya adalah dengan melibatkan pihak eksternal di sini. Kemarin lagi-lagi di hari Selasa, ini tepatnya di Selasa pagi, khususnya tepatnya adalah di Polda Metro Jaya, ada tim dari FBI dan juga The United States Secret Service Amerika Serikat ke gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya. Dan kedatangan ini sudah ditanggapi oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, bahwa kedatangannya adalah berkaitan dengan pemeriksaan barang bukti berupa valuta asing yang disita dalam perkara ini, yakni ada US dollar Singapura, US dollar Amerika, sampai dengan ada mata uang rupiah yang nanti juga akan melibatkan Bank Indonesia untuk pemeriksaan lebih lanjut. Nah, terkait juga ada barang bukti di sini, yakni 74 keping emas yang informasinya 74 keping emas batangan yang sebelumnya ini sekarang juga masih dalam pemeriksaan oleh PT Pegadaian Persero yang hasilnya akan diumumkan beberapa hari ke depan. Nah, Vidi dan juga saudara, kalau kita melihat sejauh ini banyak sekali isu-isu yang memang santer terdengar. Salah satunya kita kembali lagi ke gedung parlemen, khususnya di Komisi 3 yang memang sudah membuat panitia kerja untuk melakukan pengawasan terkait dengan pengalihan kasus dari Polri ke Kejagung terkait dengan perkara yang menjerat ex-Jampitsus ini, bahwa Ketua Komisi 3 DPR RI, yakni Habibur Rahman, ia juga mendengar ada isu potensi tempat lain yang disembunyikan ataupun barang bukti yang disembunyikan terkait dengan perkara yang menjerat ex-Jampitsus. Nah, ini juga sudah dibahas dan juga sudah direspons, khususnya dari Kapus Penkum Kejagung yang menyebut bahwa terkait dengan informasi tersebut pihaknya akan menelusuri dugaan adanya sejumlah tempat ataupun bunker yang disebut-sebut berkaitan dengan kasus ini. Nah, tapi sifatnya mengikuti kebutuhan dari penyidik, tidak mengikuti dari opsi yang berkembang di masyarakat. Artinya setelah sepenuhnya kasus ini benar-benar ditangani oleh Kejagung, ini juga nanti salah satu faktor yang akan didalami oleh penyidik Kejagung. Nah, kita melihat
Sejauh ini, Vidi juga saudara sebagai pengingat lagi sebenarnya dari perkara ini ada 2 tersangka yang sudah ditetapkan, salah satunya adalah ex Jampitsus. 1 tersangka sudah ditahan di rutan Polda Metro Jaya dan sampai dengan saat ini belum ada informasi kapan kiranya juga tersangka ini akan dialihkan penahanannya. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah sebenarnya kapan ex Jampitsus ini akan ditahan? Karena kenapa Vidi dan juga saudara, kalau kita lagi-lagi mengutip apa yang disampaikan oleh Kejagung di sini adalah dari PLT Jampitsus Rudy Margono, ia sudah merespons kenapa belum dilakukan penahanan untuk ex Jampitsus karena pihak Kejaksaan Agung belum menerima pelimpahan administrasi perkara secara formal dari Polri. Nah, saya garis bawahi lagi di sini terkait dengan permasalahan ini. Ada 2 pertanyaan yang sama-sama kita akan cermati dan juga kita akan gali informasinya. Yang pertama adalah apakah seluruh penyerahan dokumen administrasi penyidikan dari Polri ke Kejagung ini sudah benar-benar selesai, dan juga di mana keberadaan ex Jampitsus dan kapan akan ditahan. Ini akan sama-sama kita gali. Sementara demikian, Vidi, saya kembalikan ke studio. Baik, Nanda Aprilia, terima kasih untuk laporan Anda dari Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat bertugas kembali, Nanda.